Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama baina qulubina wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Indah saja di pagi hari ketika terlihat semuanya terpikat. Apa kabar hadirin hari ini? Apakah semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi yang berlapis-lapis. Dari sana Allah turunkan hujan yang deras maupun gerimis. Bahkan Allah juga yang telah menciptakan wanita, merupakan salah satu makhluk yang misteris. Rambutnya ikal berkelombang bagaikan ukiran keris. Alis matanya rapi bagaikan semut yang berbaris-baris. Bulu matanya lentik, aduhai sungguh indah untuk dilukis. Sebegitu detailnya Allah menciptakan manusia beserta alam dan seisinya. Namun masih saja manusia saling mencela, saling meremehkan, bahkan saling menghina, seolah-olah mereka menghina Sang Pencipta. Padahal hadirin, Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu, tergugahlah hati kami bertiga untuk menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran dengan judul Mengeliminasi Peruntungan di Kalangan Remaja sebagai landasan awal dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 11 yang akan dibacakan oleh Qari'ah kami berikut ini.
bangsa dan setanah air yang kami banggakan. Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa janganlah kamu mengolok-olok suatu kaum, sebab boleh jadi kaum yang diperolok-olokkan lebih baik dari kaum yang mengolok-olok. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, di Indonesia saat ini tidak terlepas dari kata perundungan. Banyak sekali anak muda yang rela saling bully, saling maki, bahkan saling membacok, yang biasa disebut dengan tawuran. Mereka melakukan itu semua hanya ingin dianggap jago, padahal malah dianggap bodoh. Betul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menurut Zakiyah Darajat dalam bukunya yang berjudul Peranan Agama dalam Kesehatan Mental, yang menjelaskan bahwa di dunia modern seperti saat sekarang ini, terkhusus di Indonesia tercinta, telah ditandai dengan adanya penurunan degradasi akhlak umat yang terjadi dengan taraf yang mengkhawatirkan. Pembulian dan pembohongan pun sering dilakukan. Penurunan degradasi akhlak umat tidak hanya menimpa kaum orang dewasa saja, tetapi ini juga menimpa dengan kaum anak-anak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, teknologi layar mampu membius manusia untuk selalu tunduk kepada layar dan mengabaikan hal-hal lainnya. Jika manusia terus-terusan tidak sadar akan hal ini, maka ini akan berdampak luar biasa dan ia akan kehilangan hal-hal yang berharga di dalam hidupnya. Di antaranya rasa kekeluargaan, rasa kebersamaan, dan interaksi sosial yang hangat di tengah masyarakat. Di tengah maraknya perangkat digital yang kian hari kian berkembang pesat, kian meningkat hebat, dan kian melonjak kuat, yang menjadi faktor utama dalam penurunan kualitas generasi bangsa hari ini, sudah terlihat jelas hadirin potret kurang generasi kita, baik itu di lingkungan sekolah, keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Sebab kenyataan berbanding terbalik dengan apa yang kita harapkan. Perbedaan dan keberagaman menjadi sumber perundungan, di mana saling menghina, saling menganiaya, tawuran antar kelompok pelajar dan mahasiswa, pembulian dan pelecehan simbol-simbol negara, pergaulan bebas dan pacaran pun sudah menjadi tren di kalangan remaja. Tidak hanya itu saja hadirin, baru-baru ini seorang anak SMP dianiaya oleh senior dan temannya sendiri hingga tewas tak bernyawa. Yang awalnya pamit kepada ayah bunda untuk menuntut ilmunya, malah pamit untuk selama-lamanya. Yang pergi bersekolah untuk menuntut ilmunya tinggi-tinggi, pulangnya dengan kata inna lillahi. Sungguh menyedihkan sekali, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya setiap muslim atas muslim lain adalah haram darah, harta, dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis tersebut ditegaskan bahwa haram bagi untuk setiap orang untuk saling mencela, mengolok-olok, membunuh, atau mencaci maki. Namun faktanya hadirin, menurut Marla MA, tindakan perundungan di kalangan remaja dilakukan dengan cara verbal mencapai 47% lebih tinggi dibandingkan dengan tindakan perundungan lainnya. Oleh karena itu hadirin,
kita melakukan sikap 5M, yakni melindungi korban perundungan, menasihati pelaku perundungan, melaporkan aksi perundungan, menyayangi sesama, serta katakan jangan perundungan. Jika sikap tersebut sudah tertanam pada diri kita, maka Indonesia akan jauh dari kata perundungan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71 yang akan dibacakan oleh qari'ah kami berikut ini. Niscaya Allah memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, maka dia mendapatkan kemenangan yang besar. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, di dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa bertakwalah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Oleh karena itu hadirin, jauhilah perundungan, sebab karena perundungan Indonesia tidak aman. Karena perundungan Indonesia menjadi sengsara, Bukan sejahtera, dan karena perundungan Indonesia bukan menjadi nyaman. tapi malah jadi ancaman. Betul apa betul? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka dari itu hadirin, mulailah dari kita, sebab tanpa dimulai dari kita, bagaimana yang lain akan mengikuti serta terikut, yakni dengan cara mengajak orang-orang sekitar untuk menjauhi perundungan agar tercipta Indonesia yang aman dan jauh dari ancaman. Kenangan bersama kamu sangat menyenangkan. Hingga terpikir pagi dan siang, jangan lakukan aksi perundungan agar Indonesia tercipta menjadi terang. Setuju hadirin? Setuju. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum kami menutup syarahan ini, izinkan kami untuk menyanyikan sebuah lagu berikut ini. Bapak Ibu Dewan Hakim, para peserta, cukup sekian syarahan kami. Mohon maaf bila